Menangislah. Teruntuk hati yang lelah, kemarilah. Istirahatkan dirimu sejenak. Dunia memang tidak selalu memutari jalanmu. Ia melintasi banyak hal. Amarah dan dendam sering terpaut bersamaan. Sebab itu diciptakannya sebuah cinta. Sebuah cinta diciptakan untuk mencintai pemilik hatinya, yaitu kamu. Berbahagialah karena masih punya rasa. Kamu berharga. Tidak ada yang bisa merebut nafasmu hari ini. Sekalipun nafasmu nanti pergi, setidaknya masih akan ada cinta yang selalu dikenang. Maka dari itu, berbuat baiklah. Satu saja kebaikan darimu, akan ada ribuan kebaikan yang akan datang untukmu. Bisa hari ini, esok, lusa, ataupun nanti, sampai kau menua lalu terbaring tak berdaya. Kita bisa lihat siapa saja orang yang akan datang saat kita telah tiada nanti. Kalau kau mau, yang menengokmu nanti adalah sekumpulan orang baik, maka jadilah baik dari sekarang, agar semakin banyak hitungan amal yang akan kau bawa nanti. Menangislah jika kau lelah. Menangislah jika kau merasa telah melewatkan semuanya dengan sia-sia. Meskipun waktu tidak akan berputar ke belakang, masih banyak waktu yang bisa kau gunakan untuk berbenah. Sudah sejauh apa kita dengan Tuhan kita? Sudah seburuk apa kerusakan yang kita buat? Sampaikah umur kita dengan esok pagi? Tidak ada yang tahu. Manusia di dunia ini terlalu menelanjangi semesta. Padahal semesta juga tidak terlalu peduli dengannya. Kasihannya, ambisi merebut raga. Ambisi mengalahkan bahagia, fanatik sampai terlalu berkuasa. Tangan yang kau gunakan hari ini, itu hanyalah sebuah titipan. Lalu mengapa kau gunakan untuk menyakiti banyak makhluk? Mulutmu bukan sekedar harimaumu. Ia akan jauh lebih kejam untuk menerkam tuannya sendiri. Tidurlah, bermimpilah. Lanjutkan saja angan-anganmu untuk memiliki dunia. Nanti, kalau kau lelah, pulanglah. Tuhan sudah menanti untuk kau peluk lagi. Menangislah, kau akan tenang. Tidak perlu dihiraukan semua masalah hari ini. Ia akan berlalu dengan sendirinya. Tenanglah, kau tidak sendiri. Semua manusia juga mempunyai masalah masing-masing. Hanya saja, kita jarang melihat ke belakang. Di sana banyak yang jauh lebih terpuruk daripada kita. Menangislah jika itu perlu. Kau bisa tidur sebentar. Rasakan Tuhan sedang memelukmu dalam mimpi. Dan saat kau terbangun nanti, semua akan pulih. Hatimu akan tenang dan akan selalu tegar menjalani hidup ini. Tersenyumlah,
maka dunia akan tersenyum kepadamu. Dan berbuat baiklah agar selalu ada kebaikan di sekitarmu. Khairul Trian. Malamku telah tiba. Teruntuk kau yang tak tahu sekuat apa aku harus melawan rindu. Biasanya, perhatianmu sebagai pengantar tidurku. Kini, gelisah yang kurasa saat malam tiba. Bolehkah aku tak menemui malam? Malamku telah tiba. Tak jarang kebencianku padamu menghabiskan malam. Aku benci pada sosok yang menghadirkan cinta, lalu pergi meninggalkan luka. Beginikah caramu membuat aku selalu mengenangmu? Malamku telah tiba. Kau telah berhasil. Kau hebat. Sangat pandai mempermainkan hati yang mencintaimu. Kau menyakiti hati yang tak tahu apa-apa, menghancurkan suatu harapan yang ingin berbahagia denganmu. Tak pernahkah kau berpikir aku bakalan sehancur ini? Padahal kau tahu ketulusan kasih yang kuberikan. Kenapa? Kurang apa lagi diriku? Semuanya telah kulakukan untukmu. Jika memang kau menginginkan aku mati untukmu, bukan seperti ini caranya. Malamku telah tiba. Kini, hati yang kau sakiti ini sedang mencari penawarnya. Jika memang kau tak bisa kumiliki, jangan berharap kau bahagia dengannya. Kau tak tahu betapa hebatnya hati yang tersakiti ini, bukan? Wahai hati yang lemah, hati yang sering tersakiti, dengarkanlah. Hal biasa mendapatkan cemooh pada awal perjuangan. Hal biasa menemukan kerikil atau bahkan batu terjal dalam sebuah perjalanan. Tugas kita bukan untuk menghiraukan mereka yang tak tahu dengan impian kita. Yang terpenting, tetap semangat menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tidak semua kritik dan saran itu baik. Jika tidak sesuai dengan apa yang bisa mencapai tujuan kita, maka kita berhak mengabaikannya. Ada di antara mereka yang tak paham, tapi seakan hebat mengkritik kita. Memberi komentar yang tak berujung dan sering tidak ada solusi atas permasalahan yang mereka utarakan. Ada pula yang memberikan hujatan yang bertubi-tubi. Tapi kita harus sabar. Sabar menghadapi hinaan mereka. Sabar menjalani atas apa yang membuat hambatan untuk mencapai tujuan. Tetaplah pada tujuan. Tetaplah bersama Tuhan menuju tujuan itu. Ingatlah, Tuhan itu sangat tahu dengan hamba-Nya dan sangat pandai membalas kesabaran kita.
Harus sabar. Karya D. Chandra. Harus kuat. Teruntuk diri sendiri, teruslah melangkah. Jangan terlalu hiraukan orang-orang yang membenci. Tapi ingatlah orang-orang yang penuh kasih. Mereka yang selalu ada saat terluka, bahkan saat terjatuh hina. Orang-orang yang membenci mungkin tidak akan punya waktu melihat kebaikan kita. Tapi kita harus punya waktu untuk membalas kebaikan orang-orang yang tersayang. Mereka yang selalu memberikan senyuman hangat dan menghibur saat berduka. Mereka akan memeluk haru saat kita sukses nanti. Percayalah, mereka berhak menaruh harapan pada kita. Nanti, biarkan mereka mengatakan pada dunia bahwa mereka bangga selalu ada untuk orang terhebat seperti kita. Mereka tahu kita bisa. Teruntuk diri sendiri. Jika memang dunia ini penuh drama, karena kata mereka hidup bagai panggung sandiwara, maka kita harus siap memainkan alur cerita menjadi orang kuat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tak pernah jatuh. Tapi mereka yang bisa meraih impiannya adalah yang bangkit dengan semangat menebar kebaikan. Termasuk baik dalam mensyukuri diri sendiri. Kita harus kuat. Kita harus yakin. Semuanya berproses. Termasuk proses menguatkan diri. Karya D. Chandra. Mungkin hari ini adalah yang terakhir bagiku untuk mendengar tentangmu, merunut kisah lampau tentang kita. Yang jelas pernah kita lalui bersama. Aku sadar bahwa mungkin khayalanku terlalu tinggi. Sampai aku tak mengira aku sudah di ambang jurang tajam. Begitu jelas, kau sudah berikan sinyal merah agar aku tahu diri. Namun, sepertinya labuhan hatiku sudah terlanjur menghimpit dermaga hatimu. Aku sudah cukup untuk merasai pahitnya pengkhianatan. Dan kau hadir dengan pengharapan. Sembuhkan segala luka dan pahitnya kenangan. Aku sudah cukup mencintaimu. Jika saja aku bukan lelaki impian, sekali saja katakan bahwa aku benar-benar tak pantas. Jangan kau biarkan aku mengaisi sisa rasa dirimu yang bahkan tak pernah kau cecerkan untukku. Tolong ajari aku untuk bisa berjalan. Berjalan perlahan untuk mundur lebih pasti. Ajari aku bahwa kau tak sedikit pun menginginkan hadirnya seseorang sepertiku. Tolong melepaskanmu begitu enggan rasanya. Seperti mendaur untuk ribuan tahun lamanya. Mengubur dalam-dalam benih yang telah tumbuh tegap di suburnya tanah. Tolong ajari aku untuk melepaskanmu,
tanpa takut untukku terlalu jauh darimu. Ajari aku untuk melepaskanmu, agar aku tahu bagaimana rasanya menjadi dirimu, yang dengan mudahnya meninggalkan aku tanpa sebaik kata apapun. Luka yang tidak lupa. Sejatinya, manusia itu tidak akan bisa melupakan seutuhnya, karena kenangan pahit itu akan selalu ada di bawah tumpukan masa lalu. Ia bisa kembali datang sewaktu-waktu. Jadi, kita tidak perlu bersikeras sekali. Bagaimana sih cara melupakan seseorang? Karena sejatinya, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Atas pedihnya masalah yang mungkin pernah melukai hati. Jika diri kita sudah sampai pada tahap berdamai dengan hatinya, maka ketika suatu waktu kenangan pahit itu kembali datang, atau kita melihat sosok orang yang pernah menyakiti kita, hati kita akan biasa saja. Karena kita sudah berdamai dengan hati kita. Maka ketika saat itu datang, raga kita tidak akan merasakan sakit yang pernah melukai hati kita. Kita tidak perlu menyesali pertemuan. Kita tidak perlu menyesali pernah bertemu dengan seseorang yang mungkin telah menyakiti kita. Karena menyesali itu tidak akan mengubah apapun. Menyesali atau mengutuk keadaan tidak akan pernah mengubah situasi menjadi lebih baik. Mungkin dengan kepergiannya kita bisa belajar. Kita bisa untuk tidak mudah percaya terhadap seseorang dan lebih berhati-hati terhadap orang baru yang akan datang kepada hidup kita. Jadi kita tidak perlu melupakan kenangan pahit yang pernah kita alami di masa lalu. Karena itulah nanti yang akan mendewasakan kita. Coba simpan kenangan itu, berdamai dengan diri kita. Jangan terjebak, jangan terhenti pada suatu titik masalah. Tapi cobalah untuk melangkah maju dan buka lembaran baru untuk sesuatu hal yang lebih baik, yang mungkin akan membahagiakan hati kita. Pasti ada sebab kenapa sebuah pertemuan bisa terjadi. Tidak perlu menyesali. Dan jangan sampai mencintai seseorang tapi kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Percayalah, seburuk apapun keadaan, semua akan ada jalan keluar yang akan diberikan oleh Tuhan. Hargai pertemuan, entah kesedihan atau kebahagiaan yang pernah orang lain hadirkan kepada hidup kita. Jika pertemuannya pernah menghadirkan kebahagiaan, syukuri. Jika pertemuannya menghadirkan kesedihan, tidak perlu menyesali. Paling tidak, kita belajar banyak hal dari sebuah perkenalan dan perjumpaan, meski terkadang menyisakan luka yang mendewasakan. Fajar Wahyudi. Terima kasih pernah hadir. Sebelum saling diam, kita pernah menjadi dua orang yang saling menguatkan. Sebelum kamu memutuskan pergi, dulu kita pernah berjanji untuk bertahan pada segala situasi. Kini janjimu hilang arti. Kau pernah hadir membawa bahagia,
membuatku lupa tentang segala hal yang paling rumit. Hingga pada akhirnya, kini kau memutuskan untuk pamit. Kau pergi untuk menempuh kisah baru. Dan aku mencoba merelakanmu tanpa sesal di dadaku. Terima kasih untuk segala kisah singkat yang membuatku belajar untuk kuat. Terima kasih untuk momen bahagia yang pernah kau hadirkan walau hanya sebentar saja. Jika perpisahan bisa menjadikan sesuatu hal yang mendewasakan, biarkan aku menjadi seseorang yang ikhlas dengan segala kehilangan. Sosokmu akan kukenang di dalam hati, meski ragamu tidak berakhir aku miliki. Fajar Wahyudi. Untukmu. Begini, aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuatmu paham tentang aku. Semoga aku bukan orang yang akan mendikte Tuhan dengan mengeja namamu di setiap doaku. Bukan. Aku bukan orang seperti itu. Aku bukan orang yang terpikat olehmu, lantas menginginkanmu lebih dari apapun. Bukan. Lagi-lagi aku bukan orang seperti itu. Aku memikirkanmu. Biarkan pikiranku saja yang seperti itu. Aku terpikat olehmu. Biarkan aku saja. Tanpa perlu kuseret pakai doa. Tanpa perlu kuamini sampai tercapai. Yang aku tahu, jika kau suka, aku suka. Lalu ada masa depan yang memang harus kita jaga berdua. Kita pasti bertemu. Kita akan bersama, sesulit dan sesukar apapun nanti. Jika usahamu bukan menujuku, bukan berarti ku tak pantas bersamamu. Bagaimana jika Allah menakdirkan? Jika usahamu menujuku tapi aku tak pantas untukmu, bagaimana jika Allah menjodohkan? Jadi begini, kita cukup berusaha memantaskan diri untuk orang yang terbaik versi Tuhan. Bukankah menakjubkan jika kelak kita akan bersama orang yang Tuhan siapkan untuk kita? Dan siapa yang lebih tahu kecocokan kita selainnya? Bukankah kejutan itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka, tapi jadi nyata? Kau tak perlu mendiktenya. Kuperbaiki diriku bukan karenamu. Kau perbaiki dirimu jangan karenaku. Kita sama-sama perbaiki niat. Cukuplah Tuhan jadi tujuan. Cukuplah Tuhan jadi tempat digantungkannya semua harapan. Tanpa perlu alasan selain lillahi ta'ala. Kau setuju? Oh iya, sekali lagi kita tak perlu mendiktenya. Tapi jangan lupa riuhkan harapanmu tentang sesuatu yang akan mampu membaikkan dirimu, keluargamu, masa depanmu, yang terpenting untuk agamamu. Bagaimana? Apa kau sudah paham? Semoga. Ria Lestari.
Aku untukmu. Terkadang ada saat di mana semua terasa serba salah, kosong, sepi, sendiri, hilang. Dan kita pun tersadar bahwa terkadang sulit untuk bahkan mengerti perasaan diri sendiri. Aku tahu bahwa dunia ini terasa sangat besar dan kau benar-benar terasa kesepian. Aku tahu dadamu terasa begitu sesak. Aku tahu kamu tersakiti. Di setiap malam kamu selalu bertanya, aku hidup untuk apa? Kenapa aku selalu merasa sendiri? Dan kapan kesepian ini akan berlalu? Semua orang mengira mereka tahu siapa dirimu, dan kau begitu takut akan masa depan, membuat orang yang kau sayang kecewa dan kehilangan mereka. Mungkin kau tak akan percaya, tapi dengar apa yang kukatakan. Semua cobaan yang kau alami hari ini, semua lelahmu hari ini, percayalah bahwa kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Semua itu akan membuatmu jauh lebih kuat, jauh lebih dewasa, mandiri, dan lebih bijak dalam berpikir. Teman, aku hanya ingin ke sana, memelukmu, dan memberitahumu bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa kamu tak sendiri, bahwa banyak yang menyayangimu, banyak orang yang bangga bisa mengenalmu. Jadi, jangan terlalu khawatir tentang masa depan. Lakukan hal yang membuatmu bahagia, dan jangan pernah merasa kesepian, karena kamu spesial, kamu penting. Dan tolong jangan pernah lupakan ini. I love you. Karya Bed Cover Official.